Ya, Nova. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Pagi. Oke. Dalam pagi yang mendung ini, tapi hati kita harus tetap cerah dan ceria. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Jenny pimpin doanya. Sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak ada nak? Susilo ya. Keterangannya nak? Keterangannya berarti apa? Ya, Susilo alfa. Oke. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, maka dari itu pagi ini kita sama-sama melapaskan ataupun menghafalkan Pancasila. Ya, jadi Ananda kami Jenny silakan ke depan untuk memimpin temannya, dan teman yang lain juga berdiri. Oke, silakan. Ya. Ya. Mulai. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk ya. Jadi lanjutkan. Bapak meyakini dan kita juga harus yakin bahwa dengan bersatunya kita, maka mudah-mudahan cobaan apapun dan rintangan apapun yang dihadapi bangsa kita, maka kita akan mampu menyelesaikannya. Ya, hari ini nak, Bapak kurang sehat atau kurang enak badan. Malam sudah berobat ya, sudah disuntik. Tapi walaupun demikian, Bapak selalu berusaha semangat di dalam mengajari kalian. Ya, Bapak datang kemari walaupun Bapak kurang sehat, itu itu untuk demi kalian. Jadi kalian jangan demikian. Bapak demikian, nanti kalian demikian. Itu sama saja seperti air susu dibalas dengan air tuba ya.
Jadi ini sedikit Bapak memberi motivasi kepada kalian supaya kita lebih mencintai guru kita yang ada di sini dan supaya kita lebih menghargai guru kita yang ada di sini. Karena ini masih momentum hari itu hari guru. Oke. Jadi nak, alasan Bapak dan tujuan Bapak mengajar menjadi guru itu bukan karena uang. Kalau ditanya karena uang, kalau karena uang tujuan Bapak mengajar bertatap muka dengan kalian, maka hari ini dan selamanya kita tidak akan berjumpa. Kalau Bapak mencari uang. Jadi semua guru kita yang ada di sini kan, termasuk Bapak juga dengan semangat, dengan kerja keras, mereka mengajar itu bukan demi uang. Dulu nak pertama mengajar ini bukan curhat, tapi mudahan pengalaman Bapak ini bisa meningkatkan motivasi kalian dan belajar. Ya, dulu ketika Bapak pertama mengajar itu gaji Bapak itu 140.000 per bulan. Bapak mengajar di lapangan pesawat terbang, domain pesawat. Gajinya 140.000. Kalau memang tujuan Bapak demi uang, apakah Bapak mau mengajar uang 140.000 sebulan? Tidak. Semua guru kita yang ada di sini memiliki alasan yang kuat dan sehingga mereka mampu tetap hadir mengajar. Kalau karena alasan uang, ini semua guru akan cari kerjaan lain. Kalau Bapak sendiri, alasan Bapak mengajar ada dua. Pertama itu karena rasa tanggung jawab. Mama Bapak capek-capek menyekolahkan Bapak 5 tahun atau 4 tahun, uangnya sudah banyak habis, keringatnya sudah berkeluar untuk membiayai Bapak kuliah selama 4 tahun. Kalau Bapak tidak mengajar, maka Bapak merasa tidak bertanggung jawab. Walaupun di luar sana banyak penghasilan Bapak, mampu Bapak kumpulkan emas dan penghasilan yang lain. Yang lain itu adalah penghasilan tambahan Bapak. Walaupun ini sedikit, inilah pekerjaan utama Bapak. Jadi karena rasa tanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua, karena di dalam agama Bapak, di dalam agama Muslim, ya, ada 3 amalan yang sudah keputusan hari kiamat. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak ajarkan kepada kalian. Nah, yang ini yang ajarkan kepada anak kalian, yang ajarkan kepada teman kalian, dan itu terus menerus berlanjut. Maka selama itu terjadi, selama itulah pahalanya mengalir kepada Bapak. Maka dari itu, ketika kita tidak mampu membuat ilmu yang bermanfaat, tapi jangan membuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh, teman kita nggak pandai main judi, kita ajarin. Setiap dia main judi maka dosa yang mengalir kepada kita. Itu adalah dosa jariah. Teman kita nggak pandai minum mabuk-mabukan, kita ajarin. Dia pun nanti ajarin temannya pun ajarin anaknya. Selama itu tetap terjadi, maka selama itu dosa yang mengalir kepada kepada yang mengajarnya, ya. Apa udah tamat masalah itu ya, maka sudah nampak juga lagi mengerjakannya, ya. Oke. Ini nampaknya banyak yang tidak semangat ini, ya. Kalau mendengar ceramah itu loyo terus, ya. Itu menandakan kita itu masih banyak masuk angin, masih banyak setan, ya. Oke, kita pagi ini melakukan senam karena pagi ini adalah suasananya lumayan dingin, jadi kita perlu pergerakan. Kalian pernah dengar nggak kamu nyanyi, ya? Pernah dengar? Kamu bertanya-tanya, ya? Kamu tercandu dengan suara saya, ya? Pernah dengar kata itu? Pernah? Mungkin sudah diperagakan seringnya. Ataupun cuma Bapak yang peragakan, ya. Oke, jadi kita pagi ini senang kamu nanya, ya. Oke,
Nah, Bapak ini kan perhatikan. Ya, itu saya kira ya. Apa ada di sekitar tapi nggak pakai hari ini. Aku nanti minggu orang itu ya. Ya, jadi semuanya ikutin tangannya seperti ini ya, mengikuti layar yang depan. Oke, bisa kita mulai? Ya. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai ya. Bapak itu mundur 3, 2, 1, action. Ya.
itu memiliki ilmu yang sangat luas, ya. Walaupun guru sejarah tidak pandai menari maupun menyanyi, setidaknya dia tahu siapa-siapa aktor di dalam penyanyi dan menyanyi. Guru sejarah itu tidak pandai tidak lihai mengoperasikan komputer, setidaknya guru sejarah tahu siapa pencipta komputer. Dan demikian dengan ilmu yang lain juga seperti matematika. Walaupun guru sejarah tidak pandai dalam matematika, setidaknya dia tahu dan mengenal dan paham siapa ilmu dan tokoh matematika. Oke, pelajaran kita hari ini adalah menyambungkan kembali pelajaran minggu yang lalu, yaitu adalah melakukan penulisan sejarah. Ya, sejarah. Jadi sebelum kita memasuki materi, Bapak mau bertanya-tanya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Ya, silakan berdiri. Sejarah adalah peristiwa masa lampau dan tidak akan mungkin bisa diulang kembali. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Tujuan mempelajari sejarah adalah supaya kita jangan melakukan kesalahan yang dilakukan pendahuluan kita. Ya, oke, bagus, tepuk tangan ya. Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini Bapak jelaskan, ya, apa-apa yang kita capai, apa-apa yang kita tuju hari ini. Yang pertama itu melalui pengamatan video tentang metode penelitian sejarah, peserta didik mampu berpikir kritis, dengan memberikan pertanyaan dasar mengenai arah pembelajaran berikutnya. Jadi nanti Bapak memutar slide video dan Bapak jelaskan, kalian itu harus mampu bertanya-tanya mengenai pertanyaan dasar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan metodologi, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Yang Bapak katakan itu adalah langkah-langkah penulisan sejarah. Lanjut ke nomor 3, tujuan pelajaran kita, tujuan hari ini dalam pelajaran kita adalah yang ketiga, dengan kegiatan membaca ataupun literasi, ya, peserta didik mampu menganalisis tahapan dalam penelitian sejarah. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menyajikan penulisan sejarah sederhana. Ya, nanti kalian menulis sejarah sederhana yang lalu dengan menggunakan IT dan dipaparkan dan dibacakan di depan kelas. Oke? Jadi sebelum Bapak memutar video, kalian silakan dulu melakukan literasi untuk menambah pengalaman kalian. Jadi bukunya ini Bapak bagikan, ya. Ya, ini. Oke. Ya, itu tidak ada yang bermain bola ya, tidak ada sekolah dasar, tidak ada yang bermain bola, bukan bola. Nanti saya ambil itu. Silakan waktunya Bapak berikan 5 menit untuk melakukan literasi dan membaca. Ya. Di sini dipanggil kantor. Ya, silakan. Oke, silakan 5 menit ya.
Ya, silakan dibaca. Aku menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian. Oke, waktu sudah habis. Ada pertanyaan? Ada tidak? Ya, tidak ada. Oke, perhatikan itu bukunya dikumpulkan di tengah meja, dikembalikan, ya dikembalikan, menggunakan Bapak kembali. Ada pertanyaan dengan Bapak. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya kita harus menggunakan media perantara dan kendaraan, ya kan? Kalau kita hari ini mau berpergian ke Kabanjahe, tentunya kita harus menggunakan kendaraan, yaitu kendaraan sepeda motor ataupun mobil, ya kan? Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kendaraan yang kita gunakan, media yang kita gunakan, yaitu menggunakan model PJBL, yaitu menggunakan pembuatan produk dan menggunakan metode diskusi, lalu menggunakan media slide video, media infokus, supaya tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai 100%. Ya, mudah-mudahan tercapai. Ya, oke. Baiklah, langsung saja Bapak putarkan slide videonya untuk memberikan penjelasan kepada kalian mengenai materi kita hari ini. Ya, oke. Ini minggu yang lalu sudah ada sedikit-sedikit kita pelajari, maka hari ini kita mantapkan. Ya, ada 4 langkah di dalam penelitian sejarah. Coba Denny dibacakan dari 1 sampai 4. Yang Denny. 4 langkah penelitian sejarah. 1. Diagnostik. 2. Verifikasi. 3. Interpretasi. 4. Historiografi. Ya, oke, bagus. Silakan duduk. Heuristik itu adalah proses pengumpulan informasi atau pengumpulan sumber untuk penelitian sejarah yang dilakukan. Berdasarkan sumbernya, sumber sejarah terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Jadi rupanya heuristik ini adalah merupakan pengumpulan data sumber sejarah. Dan sumber sejarah itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer itu sumber langsung kesaksian orang pelaku sejarah. Contoh, nanti ada orang bunuh-bunuhan, kita nampak langsung. Itulah yang dikatakan sumber primer. Lalu kalau sumber sekunder bagaimana, Pak? Bagaimana kalau sumber sekunder? Saksi. Kalau sumber sekunder
dia tidak terlibat di dalam kejadian tersebut. Contoh, kita bisa menjadi sumber sekunder, ya, walaupun kita tidak melihat langsung kejadian sejarah tersebut. Misalkan abang kandung kita melihat kejadian langsung, lalu abang kandung kita menceritakannya dengan kita itu jadi sumber sekunder. Itu salah satu contohnya. Dan sumber sekunder itu lagi contohnya itu adalah seperti buku. Kita bisa tahu sejarah Cut Nyadim ketika kita membaca buku. Dan sumber sekunder itu bisa datang dari peninggalan sejarah, artefaknya, dan bisa jadi dari internet dengan kita membaca. Oke, kita lanjut. Ya, silakan yang galu-galu kepala barusan dibaca. Ya. Verifikasi. Deskripsi. Setelah mengumpulkan sumber sejarah, selesai sumber sejarah tersebut akan memasuki tahapan verifikasi atau kritik sumber. Sumber sejarah yang sudah terkumpul itu akan diuji dari segi kesaksiannya dan ya, oke, silakan kita digunakan dengan teman kita ya. Yang kedua ini verifikasi. Verifikasi ini adalah memilah-milah. Tidak semua sumber sejarah itu benar. Contoh, ada 2 orang yang bunuh-bunuhan. Tentunya kalau kita misalkan ada pihak A membunuh pihak B, kalau kita tanya kesaksian pihak A, pasti dia membela dirinya. Kalau kita tanya pihak B, maka nggak ada dapat jawaban karena yang B sudah meninggal. Ya kan? Tadi kan A membunuh B, bagaimana nanya yang B? Nah, sama seperti kasus Sambo. Masa orang itu bisa mentransfer uang balik? Masa orang sudah meninggal bisa mentransfer uang? Itu kan nggak mungkin. Makanya ada sesuatu kejanggalan. Inilah verifikasi kita pilih-pilih. Nggak semua bisa kita cerna, nggak semua bisa kita ambil datanya. Dikatakan si berada yang meninggal itu adalah Brigadir J, dalam data tersebut dia mentransfer uang, sedangkan kejadian transfer uang itu setelah dia meninggal. Itu kan datanya tidak tepat, makanya kita pilih. Itulah dikatakan verifikasi data. Oke, kita lanjut lagi. Ya, interpretasi ini adalah membandingkan data. Paham maksudnya? Contoh, ada 5 orang menjadi saksi sejarah, tapi kelimanya pendapatnya berbeda. Itulah membandingkan. Contoh, si Jenny, Bapak tanya, Jenny, jalan ke Keran dari mana? Dari Pelonas Pak, masuk ke lewat jembatan Parung, lalu kita ke bawah, kita jumpa Keran. Lalu Apranta ya, Apranta, ya, Arapanta Bapak tanya, Arapanta dari mana jalan ke Keran? Arapanta dijawab, Pak dari Simpang Semadang Pak, ke bawah sampai jembatan lalu ke atas. Keduanya adalah sama, keduanya adalah benar, hanya saja beda persepsi. Karena setiap orang walaupun tujuan sama, karena cara penyampaiannya itu tentu berbeda. Itulah membandingkan data. Jadi data itu tidak semua terus dari baru salah, yang benar dari Simpang Semadang, bukan juga. Tapi keduanya tidak benar. Oke, itu adalah membandingkan data.
Ini yang memiliki suara nyaring itu bisa orang yang baca. Siapa? Yang sering teriak kamu. Oke, siapa? Bisa. Oke, anak bisa ke depan kemari nak. Bapak temani kamu di sini, kamu nggak usah takut ya. Ini Bapak temani berdua kita sini ya. Oke. Ya, dibacakan. Historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, dinilai, diseleksi, dan dikritisi. Dalam penulisan sejarah, penulis harus memperhatikan kaidah penulisan seperti tata baca, bahasa, dan struktur penulisan, penggunaan istilah, serta rujukan sumber sejarahnya. Ya, tepuk tangan sama Nisa ya. Oke. Ini tahap terakhir historiografi. Ya, historiografi. Kalau orang alas itu susah bilang ya. Karena kami adalah pimpinan dari bukti. Ya, oke. Jadi historiografi ini adalah walaupun sudah benar kita cari datanya, benar sumbernya, lalu kita pilih-pilih, kita bandingkan dan kita tulis, harus menggunakan bahasa tepat dan bahasa tanda baca yang benar. Dan kalau bisa membuat penulisan itu unik supaya orang tertarik membacanya. Apapun kalau mengajar aja menonton seperti ini, kata-katanya baku, nggak ada canda-candanya, pasti kalian itu tentunya bosan. Makanya Bapak harus mengatakan sering-sering kamu bertanya ya. Nah, seperti itu supaya menghilangkan kepenatan dan kebosanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Apa tujuan pembelajaran sejarah? Tujuan mempelajari sejarah. Ini dijawab tujuan mempelajari sejarah ya. Oke, ada yang bisa bantu Bapak? Untuk apa Pak mempelajari sejarah? Coba berpikir dulu. Ya. Jadi pada kelas 1 ini, pada kelas 10 ini, ya kita itu ya harus dulu tahu tujuan belajar, harus tahu dulu tujuan sejarah itu mempelajarinya. Baru kelas 2 nanti harus semester selanjutnya kita harus memahami dan mendalami sejarah. Kalau belum kita tahu tujuannya, bagaimana kita mampu memahami sejarah dengan benar. Apa tujuan mempelajari sejarah? Apa tujuannya? Mengetahui kejadian masa lampau, Pak. Ya, mengetahui kejadian masa lampau. Yang lain? Ya, menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu. Ya, tidak dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu kita lagi. Oke. Tujuan mempelajari sejarah itu yang pertama adalah untuk apa? Ya, untuk ada 4 tujuan mempelajari sejarah. Salah satunya untuk rekreasi. Tahu rekreasi? Apa itu rekreasi? Tentunya tempat kunjungan, tempat wisata. Jadi kita berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti Candi Borobudur yang tujuan mempelajari sejarah kan. Kita datang ke Candi Borobudur adalah rekreasi. Lalu selanjutnya yang lain lagi tujuan mempelajari sejarah adalah untuk edukasi. Tahu edukasi? Edukasi tahu? Yaitu pendidikan, pemahaman. Dengan mempelajari sejarah, maka kita mendapatkan pemahaman dan pengalaman. Setelah itu, tujuan mempelajari sejarah adalah untuk inspiratif ataupun inspirasi. Seperti ini Bapak katakan. Dulu pada zaman Sriwijaya, Indonesia itu ataupun Nusantara itu memiliki kejayaan yang luar biasa. Bahkan wilayah Sriwijaya yang dikatakan Nusantara itu meliputi hampir seluruh Asia Tenggara. Bisa kita sebutkan satu persatu negara Asia Tenggara.
negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Mesir, Filipina, Malaysia. Ya, itulah kurang lebih yang pertandingan sepak bola AFF, tahu kan? Itu adalah negara Asia Tenggara. Hampir seluruh negara Asia Tenggara itu dulunya milik Sriwijaya. Dengan mengetahui seperti itu, maka kita tidak takut bersaing dengan negara luar. Bahwa dulunya kita ini bukan negara abal-abal, dulunya kita ini bukan bangsa alay, dulunya kita ini bukan bangsa lemah, bahwa kita ini adalah bangsa yang kuat. Apa yang dilakukan Sriwijaya sehingga dia mampu memperluas wilayah seperti itu? Dia memperkuat maritim, bukan marina. Dia memperkuat maritim. Maka dari itu, sebagai inspirasi kita, kalau mau mengulangi kejayaan sejarah, maka kita memperkuat maritim. Bukan membangun jalan tol Trans Sumatera, bukan melebarkan bandara pesawat, tapi memperbanyak pelabuhan, memperbesar pelabuhan. Singapura bisa sekarang menjadi negara hebat karena kekuatan maritimnya, karena pelabuhannya. Jadi barang semua dari Eropa yang masuk ke Indonesia itu harus berhenti dulu di Singapura. Barang Indonesia mau keluar ke Eropa, tapi kita harus berhenti dulu di Singapura. Itu dikarenakan pelabuhan kita tidak memiliki fasilitas yang memadai, makanya harus berhenti dulu Singapura. Jadi Singapura itu hanya tempat pemberhentian orang. Kita bayar pajak, hanya dari situ dia bisa menjadi negara nomor 2 terkaya di dunia setelah Qatar. Ya, rumah di Indonesia. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apakah semua masa lalu bisa dijadikan sejarah? Ini sudah kita bahas minggu lalu. Tidak semua kan peristiwa yang sudah berlalu itu dikategorikan sejarah. Ada kategorinya apabila peristiwanya itu mempengaruhi orang banyak, ada satu kejadian dan masa yang akan datang. Paham? Ya, oke. Selanjutnya ada. Ya, kalau tidak ada, ini Bapak bagikan SKPD dengan kalian membuat proyek menulis sejarah sama seperti minggu yang lalu. Tetapi namun ya, semalam itu kita menulis sejarah lokal yang ada di Indonesia. Hari ini Bapak suruh kalian 3 kelompoknya ini menulis sejarah luar negeri di luar dari Indonesia. Nanti kalian tulis, kalian masukkan ke dalam IT, kalian terserah mau menggunakan Canva boleh, mau menggunakan PowerPoint boleh, mau menggunakan Word boleh, mau menggunakan PDF boleh, yang jelas harus menggunakan IT supaya pembelajaran kita tujuannya hari ini tercapai dengan menulis sejarah, tidak lupa juga IT-nya. Nah, ini yang KPD untuk kelompok 1. Ini KPD-nya untuk kelompok 3, dan ini KPD-nya untuk kelompok 2. Oke, perhatikan semuanya, perhatikan. Sebelum kita mengerjakan di sini, waktunya harus kita sepakati dulu. Harus kita sepakati. Berapa lama? Karena kita harus disiplin on time. Tidak
boleh tidak disiplin. 15 menit, Pak. 15. Siapa? Kelompok lain sama. Sama Pak. Oke, ini kita sepakat siap nggak siap harus dikumpul dalam waktu 15 menit. Maka dari itu manfaatkan semuanya yang ada. HP-nya bisa untuk mencari sumber dan bukunya juga bisa mencari data. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang dan kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya boleh tanya. Oke, silakan. Bapak mengharapkan dari ya, silakan berdiri. Bapak bilang kesesuaian isi materi ada di legat. Untuk kesesuaian isi materi bagaimana Pak? Ya, oke dulu. Kesesuaian isi materi dengan tema kalian itu sangatlah penting. Contoh, nanti tema kalian itu tentang peristiwa pembunuhan. Ya, itu tema kalian tentang peristiwa pembunuhan. Tapi isinya tentang kecintaan. Kata yang yang sesuai pembunuhan, jangan pembunuhan menjadi kecintaan. Kalian yang lain? Ya Pak. Ya, silakan. Pak, ukuran tulisannya berapa nih? Oke, kalau ukuran tulisan di dalam penulisan di IT itu nanti digunakan terserah kalian. Itu terserah, yang jelas tulisannya itu kalau bisa mudah dibaca karena nanti kalian juga baca di depan. Ada lain? Ya, silakan. Backgroundnya bagus, sesuaikan dengan tema kalian. Kalau pembunuhan, buat tema yang serem. Tapi kalau percintaan, buat tema-tema yang agak menyenangkan seperti pelangi, lopi-lopi, dan bunga-bunga. Ada yang lain? Ada. Oke. Kelompok 1 ini masih siapa jadi ketuanya? Masih bukan bukan. Enggak bukan. Yang lalu. Oke. Ini untuk kelompok 3 masih tetap ketuanya yang minggu lalu. Ya Pak. Masih disertai dengan ketuanya juga. Ya Pak. Kelompok 2 ada perubahan mengenai kelompoknya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, tetap raja jantan ketuanya. Ya, tetap ya. Ya, cepatlah. Waktu 5 menit sudah berlalu. Kalian sudah menemukan temanya, kan? Sudah, Pak. Kalian temanya apa? Perang Rusia. Ya, bagus. Dengan perang Ukraina. Ya, itu memang lagi begonya itu. Ya, mudah-mudahan kakek Putin bilang ya bisa menyelesaikan dia apa. Oke, kelompok 2 temanya apa udah dapat temanya? Udah, apa temanya? Piala Dunia Qatar. Ya bagus ya. Tadi ada perang ini olahraga. Jadi ada keseragaman materi. Oke, cari data yang bagus. Gak usah main-main, yang penting aja mengenai tentang Piala Dunia Qatar. Oke, kalau juga sudah dapat temanya? Ya Pak. Apa temanya? COVID-19. Ya, memang COVID-19 ini bisa kita buat sebagai berita dalam negeri dan juga bisa berita luar negeri. Karena semua orang sekarang pusing dengan COVID, ya. Sedangkan kita pusing dengan kantong kita yang kosong. Oke, silakan dikerjakan.
Kalau ada kendala bisa melapor ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai. Dan coba dicek dulu, Bapak perhatikan ya. Data kalau manusia itu sudah berpuluh tahun ya. Jadi ada yang begitu ya. Diselesaikan. Terus sudah sampai tadi mana sudah selesai? Sudah. Tengok datanya. Itu datanya sungguh amat menyeramkan. Oke, sama-sama mencari data dan bekerja sama. Oke. Kalau memang sudah siap, kelompok 1 bisa ditransfer ke Bapak uangnya ya. Mas Bapak bisa dikirim namanya. Tugasnya. Ya dikirim terus ya. Dikirim terus. Yang kelompok 1 sudah siap. Yang lain kita ubah tak perlu dijawab karena kita ada waktu 5 menit lagi. Jadi kalau sudah siap kelompok 1, maka segala sesuatu yang bisa ditunjukkan disimpan di chip. Ya, apinya dimasukkan lagi di dalam kantong. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok 2 dan 3 dikirim sudah sekarang. Ya ini kelompok 2 belum ini dikirim sekarang. Yang kita tampilkan. Ya, berhubung semua sudah dikirim, silakan kelompok 1 tampil ke depan. 2 orang, 1 orang nanti membaca dan 1 orang lagi membuka ya.
tugas kalian di sini ya. Ini kelompok satu dari kelompok dua dan tiga. Oke, sekarang. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perang Rusia Ukraina. Oke, silakan. Yang tadi mengatakan poin ya. Demokrasi di Eropa terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan Tito yang lebih memilih berhubungan dalam dengan Rusia. Sekarang Tito menjawabkan opsi pada pemerintahan kita sebagai menjadi dua golongan, yaitu golongan pro dan golongan pro Rusia. Ya, lanjut. Oke. Akibat konflik Rusia Ukraina sejak Februari 2022 mengakibatkan instabilitas di sektor ekonomi, bahkan di peningkatan jumlah komoditas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia dan juga beberapa Ya. Simpel ya. Ya, kita mulai kita berkali bertanya. bisa dijadikan sebagai peristiwa besar. Perang Rusia Ukraina akan menjadi peristiwa sejarah karena kejadian perangnya menyita semua orang. Media-media selalu memberitakan kejadian perang Rusia, baik media elektron, media tulis, dan media sosial. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, kami akhiri. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi. Kalian pengaruh apa tidak dengan perang Rusia kalian di sini? Pengaruh. Apa pengaruhnya sama kamu? Hah? Makan, susah kamu makan? Pangan. Maksudnya harga komoditi pangan menjadi mahal ya karena perang Rusia. Kalian yakin nggak? Kalian percaya nggak? Jadi semua bahan pokok yang ada di Indonesia naik itu sangat naik karena perang Rusia. Ini Bapak jelaskan. Ketika perang Rusia, semua harga BBM dunia naik, termasuk Indonesia. Kita naik harga BBM-nya. Ketika harga BBM naik, maka semua naik juga. Itu akibat Rusia. Berarti kita terpengaruh. Satu lagi, kalian pernah nggak dengar kata-kata hura? Nah, kalian pengaruh nggak? Pernah kalian ucapkan nggak? Itu karena perang Rusia, ya, bukan karena perang rumah tangga orang. Karena itu perang Rusia. Berarti kita semua pengaruh. Oke, kelompok 2 silakan maju. Ya, kelompok 2 pun sepertinya intinya ini ya, buatannya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Menurut berbagai ahli dalam perang, gerakan siren akan bisa lembaga. Hal ini melebihi 2000 miliar atau Sekian dari saya. Bertanya. Nama jalan kedua diangkat bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah. Jalan dan Jakarta selain hitam putih, media baik sosial, elektronik, dan media tulis serta Piala Dunia patah banyak memecahkan rekor seperti Masalah pembiayaan, maka menghasilkan dana sebesar 3.300 triliun, sedangkan tiap dana Piala Dunia terbesar sebelumnya dipegang oleh Piala Dunia 2018 di Rusia yaitu sebesar 220 triliun. Sekian, masih ada yang bertanya? Ada. Jika tidak ada lagi, kami akhiri. Jika ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Selamat pagi. Ya, tangan ya. Silakan ambil. Kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Ya, silakan ditampilkan proyeknya. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama menyebabkan penyakit coronavirus 2019. COVID-19. Saya ditulis bagian ya. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, pada Mei 2021 terbanyak 3 varian COVID-19, yakni Alpha, Beta, dan infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada melalui cairan aerobium, tidak atau batuk dan bersin. 5. Cara mencegah efektif COVID-19 menyebabkan infeksi virus. 1. Mencuci tangan dengan air sabun atau alkohol. 2. Mengurangi kontak dengan orang sakit. 3. Melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. 5. Memasak daging dan telur hingga matang. 5. Menjaga tubuh. 5. Oke.
Berkaitannya dengan masa ini adalah kita harus menjaga lingkungan dan kebersihan supaya virus tidak muncul kembali. Sekali lagi. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Ya, oke. Silakan kembali selanjutnya. Ini kita ada menit sebentar. Ini untuk menjaga konsentrasi kalian. Oke. Dan perhatikan ini nggak bapak ulangi lagi sampai 2 kali 3 kali sekali aja. Keluhnya kita bermain monyet dan manusia. Ya, kita bermain monyet dan manusia. Jelaskan untuk 2 kali. Kalian mirip monyet nggak? Nggak. Nggak mirip monyet. Mirip manusia nggak? Kalian mirip manusia, bapak mirip monyet. Kalau mirip belum tentu ya. Dia mirip sapi, dia bukan. Dia mirip monyet, bukan. Manusia, bukan. Mirip manusia sudah pasti bukan manusia, bisa jadi monyet. Namanya mirip manusia. Ini mudah-mudahan untuk teman kalian. Caranya sederhana kalian bisa ya. Ya, kalau bapak bilang monyet, kalian bilang 3. Mantap ya, monyet 3, manusia iya. Monyet, manusia, monyet, manusia, monyet. Ya, ya, konsentrasi. Makanya dengarkan bapak. Ya, kalau bapak bilang monyet, kalian bilang 3. Maju ya, 3. Kalau bapak bilang manusia, iya. Oke. Manusia. Kita mulai. Monyet manusia, monyet. Jadi walaupun ada gangguan, tetap ada konsentrasi ya. Monyet. Ya, Manusia kayak gini.
ini tiga soal. Wah. Ya, dikerjakan. Kalau sudah siap, dikumpul satu orang dan beri sama bapak. Yang sudah siap dikumpul. Yang kumpulkan kemarin. Ada lagi yang lain sudah siap? Siap? Sudah siap? Evaluasinya tujuannya? Nah, sekarang semua buka HP-nya. Bapak mengirim referensi melalui grup WhatsApp kelas kita ya. Oke. Oke. Dikerjakan ya. Jadi referensi ini kalian kerjakan di HP kalian. Nanti saja dikumpul di tim dengan Bapak jadi berhubung waktu kita sudah habis, silakan Jenny kembali ke video ayah. Ya, silakan Jenny kembali ke video ayah untuk menutup pelajaran kita yang sudah habis. Oke, kemudian kita hari ini apabila kita berdoa mengucapkan kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berhubung di waktu kita sudah habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya adalah Iya Bu, pagi Bu, udah siap Bu? Ya, dari tadi Ibu sudah ikuti Pak Prijal di aksi 4 pertemuan kedua. Dengar nggak Pak? Ya dengar Bu, tapi saya ini Bu, fokus ke speakernya aja Bu. Oke, Pak, tadi saya lupa waktu pertama tadi Bapak membuka dengan doa nggak? Atau langsung Pancasila? Saya lupa tadi. Pakai doa Bu. Oh iya, berarti saya yang lupa ya. Doa dulu Bu, baru Pancasila Bu tadi. Oh iya, karena saya ingat tadi Bapak langsung Pancasila. Saya nggak ingat Bapak buat doa. Ya buat tadi Bu. Oh, buat ya. Tadi yang hampir saya lupa itu literasinya Bu. Tapi Iya. saya kembalikan lagi Bu. Tadi sampai Iya, saya lupa kan? literasi ya Bu. Udah Bapak mulai baru lanjut ulang lagi literasi kan? Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa, nanti mana yang bagus Bapak edit untuk Bapak upload di aksi 4 ya Pak ya. Ya Bu. Oke, untuk yang lainnya sudah perfect. Cuman tadi kan PJBL. Ya Bu. Project mereka yang mana tadi? Tadi menampilkan dia pakein fokus Bu. Ada proyeknya membuat sejarah Bu. Yang minggu yang lalu kan sejarah dalam negeri, sejarah baru. Ini sejarah luar negeri. Tadi mereka membuat sejarah perang Rusia, terus Piala Dunia yang sekarang terjadi. Terus satu lagi masalah COVID Bu. Jadi proyeknya ada 2 orang tadi menggunakan PowerPoint, satu lagi menggunakan slide video Canva Bu. Memang tadi ini Bu, HP-nya kamera cuma 2 tadi Bu, enggak seperti yang sebelumnya kan 3 Bu, bisa dilihat. Oke, berarti tipeknya itu Canva ya Pak ya? Ya, Canva sama apa Bu, PDF Bu. Tadi 2 orang PDF Bu yang buat Bu. Iya. Terus yang terakhir tadi Bapak bagi apa itu? Evaluasi ya? Evaluasi Bu. Angket yang mereka isi? Angketnya melalui grup WhatsApp saya kirimkan Bu. Oh, jadi pemberian tugasnya? Setelah ice breaking tadi Bu. Oh ya, oke ya. Oke Pak, nanti diedit mana yang bagus ya Pak ya? Ya Bu. Nah, oke, berarti udah selesai, udah 8 video Bapak ya? Udah Bu. Tapi ini Bu, Oke. Saripah belum masuk Bu ya? Iya, mungkin lupa atau masuk di sekarang kan udah ada kategori selanjutnya.
Oh iya Bu, ya Bu. Oke, sukses ya Pak Aprijal, mudah-mudahan lulus ya. Ya Bu, mudah-mudahan Bu, amin ya Bu, ya Bu. Oke ya Pak ya. Ya Bu. Sukses ya Pak. Saya keluar ya Pak. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Ariati udah nunggu. Ya Bu. Oke.